Selamat berjumpa, saya Ibu Nana. Mari kita berlatih supaya bisa cerdas mengatur pengeluaran. Latihannya dimulai dengan memisahkan dahulu mana pengeluaran kita yang bentuknya kebutuhan dan mana yang masuk ke dalam keinginan. Bu Nana, kebutuhan dan keinginan itu beda ya? Saya pikir itu dua hal yang sama. Beda, Bu. Kebutuhan itu sesuatu yang kalau tidak terpenuhi bisa jadi masalah serius. Sebaliknya, keinginan jika tidak terpenuhi tidak menjadi masalah serius. Saya masih bingung bedanya. Contohnya bagaimana, Bu? Begini, Bu. Misalnya bayar tagihan listrik. Kalau kita tidak bayar, bisa-bisa sambungan listrik diputus. Jadi masalah kan? Berarti membayar tagihan listrik itu masalah serius. Masuknya ke kebutuhan. Contohnya lagi, kita ingin beli baju baru, padahal baju kita masih bagus-bagus. Nah, beli baju baru itu kan tidak mendesak dan gak menjadi masalah serius kalau tidak dibeli. Jadi masuknya ke keinginan. Oh, baik Bu. Paham saya sekarang. Kita perlu prioritaskan kebutuhan dulu sebelum mengeluarkan uang untuk keinginan. Supaya kita terbiasa membedakan keduanya, kita bisa catat dulu mana hal-hal yang menjadi kebutuhan dan mana yang keinginan. Dengan begitu, kita bisa lebih mudah merencanakan dan mengatur keuangan bulanan kita. Mengapa kita perlu merencanakan dan mengatur keuangan kita, Bu Nana? Karena uang pendapatan kita kan terbatas, Bu. Sementara daftar kebutuhan dan keinginan kita bisa sangat panjang dan tak ada batasnya. Oh, iya ya. Lalu, bagaimana caranya mengatur keuangan kita? Apakah perlu dicatat juga? Iya, Bu. Betul. Kita perlu mencatat semuanya. Supaya bisa mengecek apakah uang yang dikeluarkan itu benar-benar untuk kebutuhan penting atau malah ternyata dipakai untuk keinginan yang sebenarnya bisa dikurangi. Bila kita belum bisa mencari pendapatan tambahan, cara yang paling mudah untuk mengatur keuangan itu ya dengan mengontrol pengeluaran kita. Bedakan juga mana yang untuk usaha dan untuk rumah tangga. Setelah kita tahu setiap bulan itu pengeluaran kita buat apa saja, kita buat perencanaannya supaya tidak besar pengeluaran daripada pendapatan. Jangan lupa ya, dahulukan kebutuhan. Bila ada uang lebih, baru bisa kita gunakan untuk memenuhi keinginan. Oh begitu ya Bu Nana. Terus gimana caranya ya supaya lebih mudah mengatur pengeluaran kita? Nah, begini Bu caranya. Pertama, kita hitung dulu pendapatan rumah tangga dalam sebulan. Kedua, kita buat daftar kebutuhan yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Jangan lupa menyisihkan uang untuk ditabung ya. Contoh daftar kebutuhannya seperti ini. Lalu yang ketiga, kita catat pengeluaran kita di buku catatan. Jangan lupa untuk memisahkan pengeluaran usaha dan rumah tangga. Ini contoh lembar catatan pengeluaran hariannya dan begini cara mengisinya. Misalnya, tanggal 1 kita membeli bahan baku keripik. Harganya Rp30.000 untuk usaha. Nah, itu dicatat dalam jumlah pengeluaran untuk usaha. Catatnya di sini. Lalu, di hari yang sama, kita membeli buku anak seharga Rp10.000. Pengeluaran itu dicatat dalam kolom pengeluaran untuk rumah tangga ya, Bu. Kita catat semuanya ke dalam catatan harian pengeluaran kita. Pengeluaran harian harus selalu ditotal setiap hari ya, Bu. Untuk mengetahui jumlah pengeluaran per hari, kita perlu mengatur pengeluaran sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Nah, ini ada tips untuk perencanaan pengeluaran. 1. Tentukan tujuan menabung buat apa saja. 2. Buat target jumlah tabungan dan disiplinlah agar kita bisa mencapainya. 3. Kurangi pengeluaran untuk hal yang tidak penting. 4. Kalau ibu punya utang, utamakan untuk selalu bayar utang terlebih dahulu. Dengan perencanaan dan pemisahan pengeluaran yang rutin dan teratur, kita dapat mengurangi pengeluaran untuk hal-hal yang tidak penting, sehingga lebih mudah untuk memenuhi target menabung kita.
Kalau kita sudah terbiasa mencatat pengeluaran serta memisahkan antara pengeluaran usaha dan rumah tangga dengan disiplin, tentu rasanya semakin lama akan semakin mudah. Dengan begitu, kita sudah cerdas dalam mengatur pengeluaran dan mengelola keuangan kita secara mandiri. Selamat mencoba, Bu Dewi.